Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak Ibu yang saat ini sedang beristirahat di rumah. Besok adalah pembelajaran luring pertama kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih belum memahaminya, maka saya akan jelaskan sekali lagi. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah pertama, apakah hari ini saya ada jam mengajar atau tidak? Dari mana melihatnya? Dilihatnya di jadwal daring. Seperti yang saya paparkan ini. Lihat di jadwal daring, ada tidak kode saya ini. Contoh ya, di hari Senin. Lihat di hari Senin, adakah jadwal saya pada hari Senin mengajar? Apabila ada, langsung lihat di jadwal luring. Nih, nah di jadwal luring, kode saya berada dalam zona warna apa? Karena ada 3 warna, ada warna biru, warna hijau, dan warna kuning. Contoh misalkan, kode nomor 28 berada di warna biru. Maka yang harus diberikan kepada peserta didik yang diperbolehkan adalah 1. Membaca buku atau modul, kemudian mengerjakan LKPD, atau mensimulasikan kembali alat peraga yang pernah Bapak Ibu peragakan misalkan. Atau merangkai media-media sederhana yang alat dan bahannya berada di rumah atau sekitar rumah. Zona biru ini diberikan bagi Bapak Ibu yang jamnya pas. Misalkan seperti saya, jam kimia saya 3 jam. Pada saat daring pun saya 3 jam. Maka tentulah saya berada di zona warna biru. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kodenya berada di zona warna hijau, maka yang diperbolehkan diberikan pada siswa adalah menonton acara televisi dengan program belajar di rumah, atau mendengarkan siaran RRI, program BDR juga. Kemudian boleh juga memberikan praktikum secara mandiri dengan catatan LKPD-nya diberikan. Dan praktikum itu sifatnya sederhana, juga tidak membahayakan untuk peserta didik. Kemudian boleh juga melihat video Bapak Ibu yang sudah buat, kemudian siswa untuk mendeskripsikannya. Ini yang boleh disampaikan. Khusus untuk menonton acara TVRI atau mendengarkan siaran radio, tolong diperhatikan jam tayangnya. Makanya untuk zona warna hijau saya berikan di jam 9.15 sampai dengan jam 11.15. Karena acara tersebut tayangnya sekitar jam 9.30 sampai dengan jam 10.15 di sini. Saya lanjutkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kodenya berada di zona warna kuning, maka yang diperbolehkan adalah mengerjakan proyek kolaborasi mata pelajaran. Nah, untuk luring yang pertama ini, karena sudah ada kesepakatan antara lintas mapel, tetapi sampai sekarang kita belum membuat proposal bersama, maka untuk luring yang pertama ini kami serahkan kepada Bapak Ibu yang mengajar jam-jam yang berada di zona kuning. Asalkan tidak membuat video atau tugas yang sangat memberatkan. Jadi untuk zona warna kuning ini sebaiknya sudah ada kolaborasi meskipun belum terwujud tetapi sudah ada gambaran, silakan dipandu menurut mapel masing-masing. Kemudian mengapa harus ada warna-warna ini berbeda? Pertama, yang zona warna biru karena pas jamnya, warna hijau itu kekurangan 1 jam dan zona warna kuning itu kekurangan 2 jam atau jam-jam yang memang penilainya lebih ke aspek psikomotorik seperti prakarya, olahraga, lintas minat, dan seni budaya. Kemudian Bapak Ibu, kapan kami akan memberikan tugas ini kepada siswa? Sebaiknya diberikan pada hari H-nya, tetapi jangan lewat dari jam-jam yang sudah ditentukan. Contoh, zona warna biru diberi kesempatan anak mengerjakan itu di antara jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian warna hijau 9.15 sampai 11.15 dan terakhir warna kuning 12.13.30. Jam ini Bapak Ibu tidak mesti harus Bapak Ibu mengerjakan di jam-jam seperti ini. Ini hanya kita membuat keteraturan kepada siswa supaya pembelajarannya itu terpadu.
Jika Bapak Ibu meskipun di zona warna kuning, tapi mempunyai kesempatan untuk memberikan tugas itu pada pagi hari sebelum jam 7, silakan saja. Yang tidak diperbolehkan itu apabila Bapak Ibu berada di jam 7 sampai jam 9 tapi memberi tugasnya di jam-jam zona kuning. Itu sangat merugikan siswa. Jadi apabila Bapak Ibu terlewat atau tidak sempat, sebaiknya jangan diberikan. Sama seperti daring. Apabila Bapak Ibu tidak masuk dalam kelas tersebut, jangan mengulang karena itu akan berbenturan atau bentrok dengan jam-jam berikutnya. Kemudian, bagaimana penugasan itu bisa sampai ke siswa? Bentuk penugasannya semuanya hak prerogatif dari Bapak Ibu. Kami dari tim kurikulum hanya memberikan batasan-batasan saja. Contoh, misalkan latihan soal, sebaiknya disesuaikan dengan jam kita mengajar. Apabila kita 3 jam, berarti 45 menit kali 3 jam, kali 40% dari jam-jam yang wajib siswa kerjakan. Plus, karena ini mandiri 1 hari, tambahlah 1 JP. Jadi maksudnya, berikanlah siswa porsi yang sepadan sesuai dengan jamnya dari jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian, untuk indikator bahwa siswa itu mengerjakan atau tidak, kami secara dari kurikulum secara umumnya, karena kami akan melihat absensi atau kehadirannya, maka kami akan memberikan link khusus untuk siswa seperti ini contohnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti pagi hari dari tim kurikulum itu akan menginformasikan kepada siswa melalui Google Classroom dengan absensi dengan link alamat linknya seperti ini. Isi di dalamnya itu adalah laporan aktivitas luring peserta didik. Siswa harus memberikan nama, kelas, aktivitas luringnya, mapel apa saja saat itu yang diberikan. Mungkin saja satu hari itu maksimal itu ada 4 maksimal kalau ada bertemu dengan satu jam. Tapi ada juga satu hari yang hanya 2 mapel. Jadi ini bervariasi. Kemudian nama pengajarnya nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Dan di situ ada pertanyaan. Bentuk penugasan yang diberikan itu berupa apa? Siswa memilih tentu saja kalau ada 2 mapel atau 3 mapel maka pilihannya ada 3. Dan di sini ada bagian I dan lain-lain tulis jika tidak ada pilihan. Artinya mungkin Bapak Ibu memberikan tugas di luar pilihan tersebut. Kemudian soal nomor 2, semua tugas ada batasan waktunya. Artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan tugas tetap diperhitungkan waktunya. Jadi yang kita nilai itu bukan dari kuantitasnya, tapi kualitasnya. Contohnya begini. Contoh kimia, pada saat luring saya memberikan karena 3 jam pelajaran, maka saya memberikan soal misalkan sebanyak 20 soal. Misalkan 20 soal, jawaban singkat misalkan. 20 soal itu saya berikan waktu. Silakan anak-anak kalau anak mengerjakan jatah ibu dari jam 7 sampai jam 9. Apabila kalian mengerjakannya lewat dari itu silakan, tapi saya punya batasan waktu. Kalian boleh mengumpulkan, ibu beri waktu sampai dengan jam 3 sore misalkan. Nah, jam 3 sore itu kalau kita membuat presensi kehadiran itu pakai Google Form, maka lewat dari jam 3 saya nonaktifkan responnya. Begitu juga Bapak Ibu. Kalau penugasannya lewat Google Classroom juga bisa dilihat itu jam berapa siswa memberikannya. Nah, yang dinilai itu adalah bukan jumlah berapa soal yang dikerjakan, tetapi ketepatan waktu, kecepatan waktu. Bisa juga dalam waktu yang cukup singkat dia bisa mengerjakan semua, atau sampai dengan jam 3 saya tunggu anak-anak hanya bisa mengerjakan 5 soal, kita hargai. Jadi kita tidak menuntut jumlah soal yang saya berikan itu harus selesai. Semampunya siswa. Yang pasti jam 3 semua pekerjaan harus dilaporkan. Jadi tidak ada tuntutan untuk mengerjakan semuanya ya Bapak Ibu. Kemudian
nanti link ini masuk ke, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu, masuk ke tim kurikulum dan di situ akan tergambar siapa siswa yang tidak melakukan kegiatan luring. Nah, ini tergambar semua nantinya. Dan pada saat penugasan, kemana tugasnya diberikan tetap ke Bapak Ibu. Seperti apa tugasnya? Saya serahkan kepada Bapak Ibu, boleh lewat WA, boleh lewat Google Classroom, atau Bu, saya tugasnya nanti saja pada saat luring berikutnya, dipersilahkan. Yang pasti Bapak Ibu memberikan waktu yang jelas kepada siswa. Ada batasan waktu, bukan jumlah soalnya yang dikejar, tapi batasan waktu. Dari situ Bapak Ibu bisa menilai afektifnya, sportivitasnya, kejujurannya, motivasinya, kerajinannya, disiplin itu bisa dilihat semuanya. Nah, kemudian untuk jadwal luring ini Bapak Ibu sifatnya adalah mandiri. Tetapi karena kita modelnya adalah blended learning, walaupun semandiri-mandirinya, tetaplah siswa itu diperbolehkan untuk konsultasi, untuk menanyakan, tetapi Bapak Ibu tidak diperbolehkan mengadakan tatap muka, baik melalui Zoom maupun pakai atau misalkan dari asinkron lewat Google Classroom. Kalau sekedar hanya untuk WA atau telepon dan itu inisiatif dari siswa sendiri masih diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu, apabila siswa itu ada yang tidak mengerjakan tugas, tidak perlu Bapak Ibu ngotot untuk dimarahin atau bahkan dituntut dikejar-kejar, tidak apa-apa. Kenapa dia tidak mengerjakannya? Karena di pekerjaannya ini semua tugas ada batasan waktunya. Apakah kamu dapat menyelesaikannya? Ada yang selesai sesuai batasan waktu, hanya sebagian yang dapat dikerjakan atau tidak mengerjakan. Nah, apabila tidak mengerjakan, maka siswa tersebut akan ditanya kenapa tidak mengerjakannya. Nah, ini yang akan ditindaklanjuti oleh wali kelas dan BK. Setelah itu, jangan lupa Bapak Ibu, pada saat memberikan luring, perintahnya ke Google Classroom harus jelas. Saya contohkan, ini misalkan punya saya. Petunjuk untuk pengerjaannya harus jelas. Bapak Ibu share aja di Google Classroom, di tempat Bapak Ibu sendiri tentunya. Yang pertama adalah peserta didik wajib apa? Wajib membaca, atau melihat modul, atau mengerjakan LK. Kemudian selama proses pembelajaran peserta didik belajar secara mandiri, ini dipastikan Bapak Ibu. Yang ketiga, jika ditemukan kesulitan, dapat menghubungi guru yang bersangkutan lewat WhatsApp atau yang lain. Ini terserah apakah Bapak Ibu mau dihubungkan atau tidak. Yang pasti karena kita sebagai guru bertindak juga sebagai fasilitator, maka sebaiknya dibuka forum ini. Dan yang keempat, bentuk tugasnya harus jelas. Apa esai berstruktur, pilihan ganda, atau disuruh tugas praktikum, itu harus jelas. Kemudian dikerjakannya di mana? Apakah nanti dikirim ke Google Classroom atau ke WA saja, atau nanti siswa masukkan ke portofolio masing-masing yang sudah punya filenya, dan itu harus diperjelas. Dan MOU pengembalian LKPD-nya hari apa hari itu, kalau memang hari itu sampai jam berapa. Nah, hal-hal seperti ini wajib diinformasikan kepada siswa sebelum kegiatan luring berlangsung. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Silakan apabila masih ada yang kurang jelas, saya persilakan untuk kita komunikasi lewat grup. Dan mohon bantuan Bapak Ibu bahwa saya sudah pernah memberikan tutorial seperti ini, maka klik link yang akan saya berikan, tolong diisi. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.